Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Nah, kali ini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Lucy Komalasari, Syafna Hussein, dan Rahel Elyasadi-Tami, kami akan menyajikan materi mengenai general knowledge. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Materi yang pertama, teknik pembuktian kalimat. Teknik pembuktian kalimat ini disebut pula sebagai teknik kategori semantik yang biasa digunakan para ahli untuk menguji ingatan semantik. Teknik ini mencakup pengujian tentang beberapa pengaruh, diantaranya: pertama, pengaruh besar kecilnya ruang lingkup suatu kategori. Pengaruh ini menyimpulkan bahwa orang biasanya dapat menentukan dengan lebih cepat apabila sebuah item atau kata merupakan anggota dari kategori yang kecil daripada kategori yang besar. Kedua, tipikalitas atau prototype. Pengaruh ini menyimpulkan bahwa orang biasanya mencapai keputusan yang lebih cepat jika sebuah item merupakan anggota biasa dari suatu kategori daripada anggota luar biasa. Yang ketiga, kontekstual. Pengaruh ini menyimpulkan bahwa orang yang merespon suatu item dengan lebih cepat apabila sebelumnya telah didahului oleh item yang serupa. Keempat, model pernyataan benar salah. Yang dimaksudkan di sini adalah orang cenderung menjawab item yang benar dengan lebih cepat daripada item yang salah. Materi yang kedua, struktur ingatan semantik. Ada dua teori mengenai bagaimana struktur informasi atau pengetahuan umum disimpan di dalam ingatan semantik, yaitu yang pertama, teori perbandingan karakteristik. Pada teori ini, konsep-konsep yang disimpan di dalam ingatan akan diorganisasikan dan disusun berdasarkan daftar ciri atau atribut yang dimiliki masing-masingnya. 2. Teori jaringan kerja. Pada teori ini, ingatan semantik atau konsep-konsep disimpan di dalam ingatan seperti sebuah jaringan kerja yang saling berkaitan antara satu konsep dengan konsep yang lainnya. Materi selanjutnya, kategorisasi. Menurut Ross, kategorisasi merupakan cara kognitif yang ekonomis bagi manusia untuk mengenal dan merujuk pada dunia. Artinya, kita cenderung membagi objek ke dalam kelompok yang berbeda. Kategorisasi membedakan satu kategori dengan kategori lainnya. Objek dapat diklasifikasikan ke dalam tingkat yang berbeda berdasarkan tingkat abstraksinya. Terdapat 3 tingkatan. Yang pertama tingkat superordinat, yang kedua tingkat dasar, dan yang ketiga tingkat bawahan. Cognitive mapping. Istilah cognitive mapping atau peta kognitif pertama kali diperkenalkan oleh Tolman untuk menerangkan bagaimana tikus-tikus mempelajari lokasi atau tempat hadiah di dalam sebuah kotak ketika lorong-lorong kecil yang menuju tempat hadiah itu diubah. Pemetaan kognitif mencakup diantaranya: yang pertama, aktivitas mengumpulkan informasi. Yang kedua, merepresentasikannya di dalam pikiran. Dan yang ketiga, memproses informasi yang berkaitan dengan tata letak atau susunan perangkat fisik atau objek-objek nyata. Hasil akhir diproses tersebut dinamakan peta kognitif. Pemetaan kognitif adalah salah satu bagian penting dari topik yang lebih dikenal dengan kognisi ruang, yang meliputi bagaimana pengetahuan seseorang tentang tata letak atau susunan objek-objek baik di dalam sebuah ruangan yang sempit maupun luas. Faktor yang mempengaruhi pemetaan kognitif antara lain yaitu: yang pertama, karakteristik individu; yang kedua, keakraban seseorang dengan geografis tertentu; yang ketiga, usia; keempat, jenis tugas yang diberikan kepada seseorang. Kemudian ada skemata. Skemata yaitu pengetahuan yang digeneralisasikan, generalized knowledge, tentang situasi dan peristiwa. Skema merepresentasikan informasi generik yang mencakup tidak hanya peristiwa di dalam kehidupan seseorang, tetapi juga pengetahuan umum mengenai tata cara urutan kejadian dan situasi sosial. Kemudian, skema memungkinkan seseorang melakukan prediksi-prediksi atau perkiraan terhadap apa saja yang bakal terjadi. Hasil penelitian Zek, Tversky, dan Ear menyatakan bahwa skema kognitif menjadi mediasi antara informasi persepsial dengan informasi fungsional mengenai kejadian. Skema kognitif tidak hanya membuat seseorang mempersepsi struktur informasi, tetapi juga sangat peka terhadap informasi yang cocok dengan skema tersebut. Poin script.
Skrip itu adalah bentuk yang paling sederhana dari urutan suatu kejadian yang tersusun dengan baik dari permulaan sampai selesai. Skrip itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama skrip kuat, yang kedua skrip lemah. Skrip kuat itu mencakup harapan-harapan seseorang terhadap urutan tertentu dari suatu kejadian. Selanjutnya metakognisi atau metakognition adalah pengetahuan dan kesadaran seseorang tentang proses-proses kognitifnya sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses kognitif yaitu adalah faktor waktu, suasana hati, motivasi, bahan, atau situasi sosial. Metakognisi adalah proses membangkitkan minat atau bisa disebut dengan rasa ingin tahu. Sebab kita menggunakan proses-proses kognitif kita sendiri untuk merenungkan atau memikirkan proses-proses kognitif kita sendiri juga. Metakognisi juga merupakan proses yang penting, sebab pengetahuan seseorang tentang proses-proses kognitifnya sendiri dapat membimbing orang tersebut di dalam mengatur kondisi dan memiliki strategi yang cocok untuk meningkatkan kinerja kognitifnya di kemudian hari. Selanjutnya mental imagery atau bisa disebut gambaran mental. Imagery adalah representasi mental pikiran tentang benda-benda yang secara fisik tidak hadir atau tidak terlihat saat itu, namun telah disimpan di dalam ingatan. Imagery merupakan bayangan pikiran seseorang mengenai objek atau peristiwa yang pernah dipersepsi, dialami, atau hanya dibayangkan. Pada imagery, maka benda atau peristiwa tersebut hanya dilihat di dalam pikiran. Aktivitas imagery adalah aktivitas membayangkan kembali peristiwa atau objek-objek konkret yang pernah dipersepsi atau dialami dan telah disimpan di dalam ingatan. Pengetahuan umum yang disimpan di dalam sistem ingatan tidak hanya terdiri dari kata-kata, konsep-konsep, dan skema-skema, tetapi juga termasuk pengetahuan tentang pengetahuan orang itu sendiri. Oke guys, selesai sudah pembahasan kami mengenai general knowledge. Semoga dapat dipahami ya. Terima kasih.